Selama kita hidup, kita harus mengerti tentang hidup di dalam keseimbangan. Karena Tuhan pun mengajar kita tentang keseimbangan. Contoh, Tuhan tidak mengajar kita supaya kita hidup hanya seperti domba. Tetapi Tuhan juga mengajar kita hidup seperti singa dari Yehuda. Kita juga digambarkan sebagai Raja Wali. Tuhan tidak hanya mengajar saudara untuk hidup sebagai seorang hamba, tetapi juga Tuhan mengajar kita menjadi seorang raja. Tuhan tidak hanya mengajar kita untuk menjadi pelayan, tetapi juga menjadi pemimpin. Tuhan tidak hanya mengajar saudara untuk menjadi orang yang tulus, tetapi juga menjadi orang yang cerdik. Jadi kita harus memiliki hikmat hidup di dalam keseimbangan, yaitu tahu kapan harus menjadi raja, kapan harus menjadi hamba, kapan saudara harus menjadi singa, kapan saudara harus menjadi domba, kapan saudara harus tulus, dan kapan saudara harus cerdik. Dan hari ini saya akan mengajar saudara tentang kapan harus memberi dengan cerdik, kapan memberi dengan tulus. Memberi dengan tulus adalah memberi tanpa mengharapkan pujian, tanpa mengharapkan balasan, memberi tanpa mengharapkan sesuatu, tanpa mengharapkan keuntungan sama sekali. Itulah memberi dengan ketulusan. Tapi memberi dengan cerdik adalah saudara sedang membuka banyak peluang buat kehidupan saudara. Memberi karena sebuah tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dua-duanya adalah benar. Yang salah adalah kalau kita memberi untuk tujuan yang jahat. Saya mulai dulu dengan yang pertama, yaitu memberi dengan tulus. Alkitab mengajar kita di dalam Matius 6 ayat 3-4 berkata, "Tetapi jika kamu memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Kemudian di dalam Lukas 14 ayat 12-14 berkata, "Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundangnya, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapatkan balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang mati." Amsal 19 ayat 17 berkata, "Siapa menaruh belas kasihan kepada orang-orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu." Setiap pemberian kita kepada orang-orang yang tidak bisa membalas, kita memberi dengan tulus tanpa mengharapkan sesuatu, tanpa mengharapkan pujian, benar-benar kita tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang kita berikan, maka Tuhan yang akan membalas perbuatan kita itu. Tetapi jangan cuma berhenti pada memberi dengan tulus, tetapi kita harus juga memberi dengan cerdik, karena Tuhan juga mengajarkannya. Yang pertama adalah memberi untuk memperluas jalan-jalan kita. Amsal 17 ayat 8 berkata, "Hadiah suapan seperti mestika di mata yang memberinya. Kemanapun ia memalingkan muka, ia beruntung." Mestika artinya adalah sebuah batu berharga atau sebuah batu yang mahal. Firman ini tidak mengajar saudara untuk menyuap supaya saudara terbebas dari hukum. Bukan memberi untuk membelokkan keadilan, memberi suap untuk kita melarikan diri dari pelanggaran. Tetapi suap di sini lebih bicara tentang memberi hadiah untuk memperluas jalan saudara. Memberi hadiah dengan maksud baik. Bahkan di dalam Amsal 18 ayat 16 berkata, "Hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar." Di dalam terjemahan Firman Allah yang hidup berkata, suapan besar sekali pengaruhnya dan dapat membawa orang ke hadapan orang-orang penting. Di dalam terjemahan lain berkata, hadiah membuka semua pintu untukmu dan membawamu kepada kumpulan kaum penguasa. Jadi Tuhan itu sedang mengajar kita punya hikmat supaya kita hidup dengan cerdik, bukan hanya hidup dengan doa. Karena bagaimana cara kita hidup sudah tertulis semuanya di dalam Alkitab. Jadi di sini mengajar kita, hadiah yang kita berikan membuka banyak pintu buat kita.
sangat besar pengaruhnya, bahkan bisa membawa kita menghadap orang-orang penting. Saya memberikan contoh, ada orang-orang yang bekerja di taksi, dan untuk mereka mendapatkan taksi, mereka harus berhadapan dengan penjaga gudang taksi. Tetapi karena banyak yang membutuhkan sementara jumlah taksi terbatas, maka orang yang memberi hadiah kepada penjaga gudang, memberi mereka $10 atau $20, maka otomatis dia didahulukan oleh penjaga gudang untuk mendapatkan taksi, sehingga hari itu orang tersebut bisa bekerja. Itulah cerdik. Saudara sedang memberkati orang itu karena orang itu bisa membuka jalan bagi saudara untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga orang itu diberkati, saudara pun diberkati. Karena kita juga harus cerdik. Ada seorang hamba Tuhan, waktu itu mendapatkan rombongan dari Indonesia. Mendadak, rombongan dari Indonesia ini sudah capek karena mereka di situ hanya transit. Mereka sangat ingin makan di tempat yang sangat terkenal ini. Tetapi antriannya sangat panjang. Maka hamba Tuhan ini memberi kepada hostnya $20. Dan seketika itu juga pintu terbuka buat mereka. Mereka tidak perlu antri dan mereka mendapatkan prioritas utama untuk segera mendapatkan meja. Inilah cerdik. Banyak orang percaya yang hidupnya banyak menghadapi jalan buntu karena tidak membaca firman dan berjalan dengan pengertian sendiri karena mereka tidak mengerti. Firman Tuhan berkata, orang yang merenungkan firman Tuhan akan menjadi lebih bijaksana daripada guru-gurunya. Maksudnya apa? Pelajari Alkitab dan kerjakan, karena firman Tuhan adalah manual book kita bagaimana cara untuk hidup. Yang kedua adalah memberi untuk mengikat persahabatan. Saya pernah membaca tulisan dari salah satu orang terkaya di dunia, kalau tidak salah Warren Buffett. Dia berkata, kamu harus menyisihkan uang untuk mentraktir orang-orang sukses dan orang-orang kaya. Orang-orang kaya bisa membeli makanannya sendiri. Dia tidak membutuhkan uang saudara. Tetapi kalau saudara mentraktir mereka, saudara sedang mengikat persahabatan dengan mereka. Dan kalau saudara sudah bersahabat dengan mereka, maka saudara akan banyak mendapatkan peluang. Saudara akan banyak belajar dari cara hidup mereka, bagaimana mereka bisa berhasil dan sukses di bidangnya. Bahkan saudara akan mendapatkan banyak peluang. Mungkin saudara akan mendapatkan proyek, atau minimal saudara akan mendapatkan pekerjaan dari mereka. Jadi, saudara perlu memberi kepada orang-orang miskin yang tidak bisa membalas saudara. Bahkan mungkin memberi orang yang tidak saudara kenal, memberi kepada musuh-musuh saudara. Tetapi saudara juga harus memberi dengan cerdik untuk membuka banyak peluang dan untuk mengikat persahabatan. Saudara juga perlu memberi hadiah atau mentraktir orang-orang yang menjadi target saudara untuk saudara jadikan teman atau partner kerja. Kita buka di dalam Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Maksudnya adalah ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur atau uang. Sehingga kalau uang sudah tidak bisa menolong karena saudara sudah tidak punya uang, tetapi persahabatan sudah terlanjur terjalin. Ada orang-orang yang selalu yang dia pikirkan adalah kepentingan diri sendiri. Tetapi orang-orang yang selalu mementingkan dirinya sendiri biasanya mereka cerdik. Dan firman Tuhan mengajar kita supaya kita belajar dari kecerdikan mereka, bukan dari keegoisannya, bukan dari kejahatan mereka. Lukas 16 ayat 8 berkata, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik kepada sesamanya daripada anak-anak terang. Tuhan ini memuji bendahara ini bukan karena ketidakjujurannya, tetapi karena kecerdikannya, bagaimana bisa mengambil peluang
terhadap sesamanya. Bagaimana cara mengambil keuntungan, bagaimana cara mengambil simpati, bagaimana cara mengambil hati orang lain dengan mempergunakan uang. Ada seseorang yang sangat cerdik. Dia suka mendekati orang-orang yang punya otoritas, yang bisa ngangkat atau nurunin seorang pegawai. Dia orangnya pelit, tapi cerdik. Dia akan membawakan tas manajernya. Pada waktu manajernya membutuhkan minum, dia akan lari mengambilkan minum. Dia mengambil hati orang itu. Kadang dia memberikan coklat yang harganya murah dan nempel terus dengan manajernya. Sehingga pada waktu lockdown, banyak sekali orang-orang yang harus dirumahkan. Anak ini terus mendapatkan pekerjaan. Inilah cerdik. Yang ketiga adalah memberi untuk mendamaikan. Amsal 21 ayat 14 berkata, pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah, dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman yang hebat. Di sini tidak dikatakan pemberian yang sembunyi-sembunyi akan meredakan kegeraman, tetapi meredakan kegeraman yang hebat. Jadi kemarahan seperti bom yang sudah siap meledak itu bisa didamaikan hanya dengan hadiah atau sebuah pemberian. Ada sebuah kesaksian, ada seorang hamba Tuhan yang membeli rumah di sebuah daerah yang di situ ternyata banyak premannya. Dia membeli rumah itu karena harganya murah. Kenapa murah? Karena tidak ada orang yang berani beli rumah di situ. Karena daerah itu adalah daerah tongkrongannya para preman. Semua orang yang keluar masuk di daerah itu pasti kena palak. Tetapi apa yang dilakukan oleh istri hamba Tuhan ini? Istrinya setiap kali masak, dia sengaja masak banyak. Dan dia membagi-bagikan makanan itu dengan para preman. Sehingga para preman itu sering mendapatkan jamuan makan dari mereka. Dan apa yang akhirnya terjadi? Preman-preman itu tidak berbuat jahat kepada mereka, tapi justru menjadi penjaga-penjaga bagi keluarga mereka. Yang keempat adalah memberi di hadapan umum untuk memberikan influence atau untuk memotivasi banyak orang untuk melakukan hal yang sama. Kita sudah mendengar firman Tuhan yang berkata, kalau tangan kirimu memberi, jangan diketahui tangan kananmu. Firman ini benar, tetapi sebenarnya Tuhan tidak hanya mengajar bahwa pada waktu tangan saudara memberi, tangan kanan saudara tidak boleh mengetahuinya. Karena pada waktu Daud menabur untuk pembangunan bait Allah, dia memberitahukan kepada seluruh rakyat Israel bahwa dia sudah menabur. Di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 1-9 di situ diceritakan bagaimana Daud menceritakan kepada rakyatnya bahwa dia sudah menyumbang sangat banyak untuk pembangunan bait Allah yang akan dikerjakan oleh anaknya Salomo. Bahkan Daud berkata begini, aku telah mengumpulkan sebanyak mungkin bahan untuk pembangunan bait Allah itu. Emas, perak, tembaga, besi, kayu, serta sejumlah besar batu permata syoham, batu permata yang berharga dan mahal, batu warna-warni, dan batu pualam. Sekarang demi pengabdianku kepada usaha pembangunan bait Allah, aku menyerahkan seluruh harta pribadiku untuk itu. Lalu apa yang dikatakan Daud selanjutnya? Siapakah sekarang yang akan mengikuti teladanku? Siapakah yang rela menyerahkan segala harta miliknya kepada Tuhan? Pada waktu Daud menceritakan kepada seluruh rakyat Israel bahwa dia sudah menyumbang atau menabur dengan begitu banyak, apakah dia tidak tulus? Apakah dia mencari pujian? Apakah dia sedang pamer? Tidak, tapi dia melakukan dan menceritakannya di hadapan umum untuk menggerakkan semua orang melakukan hal yang sama. Dia sedang memberikan teladan, dia sedang mentransferkan hati yang suka memberi. Karena Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan banyak orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga.
Jadi Tuhan mengajar kita berbuat baik di tempat tersembunyi. Tetapi di sisi lain, Tuhan juga mengajar kita perbuatan baikmu harus dilihat banyak orang. Kenapa? Karena terangmu harus bercahaya. Kebaikanmu harus dilihat banyak orang. Karena saudara adalah terang. Terang harus ditaruh di atas gantang, bukan di tempat tersembunyi. Yaitu supaya semua orang mengikuti teladan kita. Jadi kita belajar di sini. Saudara harus punya hikmat. Saudara harus tahu kapan memberi dengan tulus, kapan memberi dengan cerdik. Kita harus tahu kapan melakukan kebaikan di tempat tersembunyi, kapan melakukan kebaikan yang harus dilihat banyak orang. Yang penting adalah motivasi hati. Selama motivasi kita benar, maka apapun yang kita lakukan juga benar. Tuhan Yesus memberkati.